Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam Devotion from Nation, program yang selalu memberkati kita. Dan hari ini mari izinkan kita belajar kembali. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang sudah mengasihi kami, begitu setia, cinta kasih-Mu begitu setia, kemurahan dan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, pagi hari kembali kami menghampiri tatamu, berbicara oleh firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu, mampukan kami semua jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hari-hari ini kami mau ngelihat firman yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, memampukan kita semua, sehingga kami jadi berkat, jadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini sama-sama kita merenungkan firman Tuhan kita. Kita akan belajar dari Matius 13, kita membaca ayat 24 sampai 30. Mari sama-sama kita baca. Perikopnya mengatakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24 mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya yakin kita bukan pertama kali mendengar firman, tapi hari ini mari sama-sama kita merenungkan. Saya percaya ini akan jadi berkat buat kita. Hari-hari ini kita merindukan lawatan, terobosan. Bahkan kita ngelihat masih dalam pandemi, masih dalam situasi, dan banyak sekali efek-efek dari pandemi, tapi saya percaya firman ini akan relevan buat kita semuanya. Nah, dikatakan hal kerajaan surga. Saudara, jadi hari-hari ini mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Saudara, firman-Nya mengingatkan kita ketika Anda dan saya menghidupi firman-Nya. Itu bicara tentang kerajaan surga yang ada dalam kita semua. Saudara, ketika Anda dan saya menghidupi firman-Nya, itulah kerajaan surga nyata dalam kehidupan kita. Nah, ketika Anda dan saya menghidupi firman-Nya, bukan berarti semua lancar, semua dibereskan, akhirnya kita cuma nyantai-nyantai. Tidak, tapi kita mau belajar dari firman ini. Yes, dikatakan ketika semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang. Masalah mulai datang ketika Anda dan saya menghidup firman. Ketika Anda dan saya setia, ketika Anda dan saya serius melakukan firman-Nya, timbullah lalang. Timbullah lalang, nampaklah lalang itu. Saudara, lagi sekali seringkali pemikiran kita pinginnya semua aman-aman, tenang-tenang, semua nyantai, bahkan doa-doa kita segera terjawab. Apa yang jadi kerinduan kita segera dijawab. Namun lagi sekali, Allah adalah Allah, dia Tuhan, dia nggak punya rancangan yang jahat, dia selalu memperhatikan anaknya, bahkan dia punya kehendak dan rancangan supaya Anda dan saya punya kedewasaan dan memahami, bahkan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, maka ketika hamba-hamba Tuhan itu melihat lalang yang hidup berdampingan dengan gandum, hamba-hambanya berpikiran, perlukah kami cabut, perlukah kami ambil? Saudara, tuannya tahu bahwa musuh menaburkan benih jahat. Tapi kita ngelihat Allah nggak pernah takut, tuannya nggak pernah takut dengan yang namanya benih jahat yang ditaburkan. Benih jahat yang hidup berdampingan dengan benih yang baik. Saudara, bahkan ketika hamba-hambanya menawarkan untuk mencabut,
Tuannya bilang, jangan. Ayat 29 mengatakan, jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Allah nggak pernah takut nanti benih-benih gandumnya itu akan mati. Allah nggak pernah takut benih-benih kebaikannya akan mati karena ada benih lalang, ada benih yang jahat menindas. Tidak, Allah nggak pernah takut. Allah nggak pernah khawatir karena dia yakin benih kebaikan itu akan tumbuh dan akan tumbuh dan akan tumbuh. Saudara bahkan menghasilkan yang terbaik. Justru yang dia khawatirkan ketika lalang itu dicabut, nanti saudara gandum itu akan tercabut karena akar dari lalang tadi akan mengikat. Akar di bawah di dalam tanah itu mengikat akar dari gandum. Jadi Allah sengaja membiarkan. Artinya apa? Sometimes bahkan seringkali bahkan hari-hari mungkin kita ngerasakan Allah kok kayaknya membiarkan. Kok kayaknya Allah nggak nolong kita ya. Kok Allah membiarkan kita masuk lebih dalam. Kok mungkin bahkan kita ngelihat orang lain kok rasanya lebih, yang nggak kenal Tuhan kok rasanya lebih makmur, kok rasanya lebih enak, lebih gampang. Tapi hari ini mari sama-sama. Ayat 30 mengatakan, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ada waktu yang namanya waktu menuai. Allah tahu waktunya, kapan menuai. Anda dan saya perlu memahami bahwa satu kali Anda dan saya adalah orang-orang yang menuai, yang melihat bagaimana benih itu tumbuh, di mana karakter, bagaimana kekuatan, di mana jawaban doa nyata yang Anda dan saya nikmati, Anda dan saya terima. Jadi hari ini kita belajar, ayo Allah rindu supaya Anda dan saya menikmati proses. Menikmati proses. Nggak mudah. Setiap kita, kecenderungan kita kalau boleh kita nggak melewati masalah, tantangan. Tapi lagi sekali Allah rindu Anda dan saya mengalami kedewasaan. Saya punya anak dan seringkali anak saya juga begitu. Dia nggak mau proses, nggak mau ribut, dia nggak mau ribet. Dia mau semua dia bayangan dia. Aku udah berdoa kenapa? Kok nggak segera? Tapi lagi sekali Allah rindu dan saya jadi dewasa. Bahkan kalau kita ngeliat di sini, yang membiarkan sampai waktunya menuai, dia baru ambil semuanya. Saudara, ayo. Dalam proses pertumbuhan iman kita, dalam proses pengiraan kita, Allah tetap mengizinkan yang namanya proses pendewasaan, proses pemurnian terjadi dalam hidup kita semua. Kadang Allah taruh orang-orang yang enggak sesuai dengan sekehendak dengan kita, sepikir dengan kita. Allah taruh dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, membawa Anda dan saya makin dewasa. Saya teringat dengan Matius 13 di ayat 20 di Matius 3 maksud saya, Matius 3 ayat 12. Saudara, dikatakan alat penampis dari tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak dipadamkan. Kalau tadi ketika benih gandum itu prosesnya tumbuh, Allah membiarkan dia tumbuh bersama dengan ilalang. Namun setelah dipanen pun, Allah masih mengizinkan sebuah proses, yaitu penampian. Saudara, proses penampian di mana ketika dia mengumpulkan gandum lalu ditampi, dipengirikan, dibersihkan. Saudara, kenapa waktu penampian diizinkan? Saudara, hanya gandum yang utuh, gandum yang terbaik yang akan tetap tinggal. Sebaliknya, debu jerami, sebaliknya yang hancur-hancur, sebaliknya yang tidak Allah kehendaki akan ditampi buang. Artinya apa? Kita nggak bisa cuma sekedar tumbuh, tapi kita perlu sebuah bobot. Karena hanya yang berbobot yang akan tertinggal, hanya berbobot yang dipilih, yang dipakai Tuhan. Dan hari ini mari kita pahami seperti Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus ingetin dan saya untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ketika Anda dan saya memahami sebuah tujuan dari sebuah proses, kita akan bisa dengan mudah
kita akan dengan sepenuh hati, kita akan dengan rela melewatinya, bahkan kita bisa melewati dengan sebuah kebahagiaan. Yakobus nggak salah, dia mengingatkan Anda dan saya untuk melewati semua yang kita lagi hadapi ini, semua termasuk juga tantangan, termasuk juga tadi himpitan dari lalang, bahkan ketika penantian. Lewati dan jalani dengan sebuah kebahagiaan. Karena itu yang akan membawa Anda dan saya masuk dalam sebuah kekuatan, bahkan ketekunan yang menghasilkan iman yang dahsyat. Bahkan dari ketekunan itu memperoleh buah yang matang, bahkan menjadi buah yang sempurna, buah yang utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saya percaya hari ini firman-Nya memampukan Anda dan saya terus bertahan, bahkan menyelesaikan sampai finish apa yang Tuhan mau, bahkan kita rela melewati hari-hari kita walau ada proses pemurnian, proses pendewasaan. Dan saya percaya kita semua sendiri yang akan menikmati waktu penuaian, dan Anda dan saya jadi sebuah pribadi yang dewasa dan siap jadi berkat, memberi dampak sekeliling kita semuanya. Keep terus dalam firman dan iman kepada Tuhan, karena dia nggak pernah salah, dia selalu mengasihi kita semuanya. God bless you, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati firman-Mu hari ini, biar firman ini kembali yang menguatkan kami, hanya firman-Mu sendiri yang menopang kami semua. Hari ini mampukan kami untuk melewati setiap pergumulan proses. Mampukan kami punya pemikiran yang dewasa, supaya Tuhan kami mengerti hati-Mu. Tolong Tuhan, tolong kami semua. Kami mau melewati, bahkan menjalani dengan sebuah kebahagiaan, supaya kami melihat ketekunan dan kami melihat Allah yang ajaib, nyata, sehingga kehidupan kami penuh cerita tentang Tuhan yang ajaib, dan kami boleh bersuka cita. Terima kasih buat segala pergumulan. Berdoa buat teman-teman kami semua juga yang di Amerika, yang di Australia, Tuhan, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, bahkan di Indonesia. Kami berdoa, bahkan di Taiwan juga, Tuhan, beri kekuatan, pertolongan, bahkan biar firman-Mu sendiri, Tuhan, yang menopang kami semua. Sebab kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekuatan bagi kami semua. Bahkan kami akan melihat tuaian dan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you semuanya. Jayo.